Mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan perselisihan. Kemarin sudah kita bentangkan hubungan antara surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Di dalam hubungan tersebut kita dapat mengerti bahwa akhir daripada pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, menunjukkan harapan yang besar bahwa di dalam kehidupan kita itu ingin mendapat yang terbaik, tapi banyak ranjau-ranjaunya. Jadi terlihat dengan Al-Baqarah 1-5 itu orang beriman, ya. Dengan memahami surah Al-Baqarah 1-5 itu merupakan pondasi, ya. Pondasi ketakwaan dan pondasi untuk memahami Al-Quran. Dua, ya. Dan kita bertanya, mengapa diceritakan orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang fasik, orang zolim, orang dolin, orang muzabzab, orang harfin, supaya kita tahu jangan sampai kita terseret masuk ke dalam kategori orang-orang seperti itu. Walaupun mungkin terseretnya kita kepada yang katakanlah munafik, kita tidak tahu. Padahal sebagian yang kita lakukan itu termasuk pekerjaan orang munafik. Nah, gitu ya. Misal contoh saja. Misalnya kita tidak sadar bahwa permainan PlayStation untuk anak-anak itu yang merupakan suatu aktivitas yang mengarah kepada pekerjaan-pekerjaan orang munafik untuk menjauhkan anak-anak kita dari agama. Itu contoh saja, ya. Sehingga kadang-kadang karena kita tidak tahu, kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan sebagian dari pekerjaan orang, walaupun kita tidak termasuk orang munafik, ya. Itu supaya untuk kita. Kedua, karena kita berkewajiban untuk berdakwah. Setiap muslim punya kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan anugerah yang diberikan kepada Allah kepadanya. Tapi tugas untuk melakukan dakwah itu sesuatu yang harus, ya, nanti saya bentangkan ayat-ayatnya. Ketiga, kita akan menyaksikan seluruh manusia. Di dalam surah Al-Hajj, Nabi Muhammad SAW akan menyaksikan kita, dan kita akan disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita akan menyaksikan seluruh manusia sesuai dengan masanya. Nah, untuk itu harus punya pengetahuan. Saksi itu kan harus punya pengetahuan, menyaksikan apa yang disaksikan, ya. Keempat, kita dilarang untuk berdebat dengan ahli kitab.
kecuali akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mengapa kita dilarang berdebat? Sebenarnya pelarangan itu membatasi kita, jangan sampai terseret kepada ahli kitab yang punya pengetahuan yang baik. Mereka punya pengetahuan yang baik untuk menghancurkan kita, ya. Maka itu kita harus disiapkan pengetahuan. Jadi kalau kita melihat mereka, kok susah sekali ya, gitu ya. Kok susah sekali dia mengerti ya, gitu ya. Sudah, karena Al-Quran sudah memberitahu mereka tidak bisa mengerti dengan mudah. Allah akan membuat mereka bingung. Saya bicara kepada orang-orang yang memang bukan beragama kita. Diskusi intens sekali, tapi merasa dia tidak bisa melihat. Saya bilang begini, kamu perbaiki niat kamu. Niat kamu betul-betul ingin paham mengenai Islam. Perbaiki niat itu. Apabila diniati betul-betul ingin paham, akan terbuka. Tapi kalau kamu mempelajari Islam untuk menghantam Islam, kamu tidak akan bisa paham. Berulang-ulang saya katakan, perbaiki niatmu untuk betul-betul memahami, bukan untuk beriman, memahami aja. Karena niat itulah yang menentukan, ya. Kelima, kita disuruh berdakwah dalam arti dakwah itu dua macam. Ada berdakwah kepada orang Islam sendiri. Terus ada pertanyaan, mengapa kita mendakwai orang Islam sendiri? Sebetulnya dakwah itu terhadap orang-orang bukan Islam. Karena dakwah kepada orang Islam sendiri dalam rangka bersama-sama mengupgrade diri kita, meningkatkan diri kita sama-sama. Jadi 5 hal itulah semuanya akan kita bentangkan ayat-ayatnya, ya. Jadi mengapa kita diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang musyrik, orang kafir, supaya kita paham. Dengan paham begitu kita bisa mempunyai kemampuan untuk gimana ya? Orang yang namanya paham itu akan mudah, ya, untuk mengerti fenomena yang ada. Mengapa orang kafir itu ingin memusuhi Islam, gitu kan? Kita tahu mengapa sebabnya, gitu. Dan apa kelemahan mereka itu dibentangkan dalam Al-Quran. Dan kita harus menunjukkan bahwa kita paham dengan agama kita sendiri. Jadi sebenarnya misalnya pada suatu waktu mereka mengolok-olok agama kita, ya, mengolok-olok agama kita. Bagaimana sikap kita? Kita beritahu, saudara-saudara itu sudah mengolok-olok agama Islam, agama saya, maka saya diperintah oleh Al-Quran sendiri untuk keluar dari grup ini. Karena aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran ayat sekian, kita harus mengundurkan diri. Supaya dia paham, oh itu ya. Artinya kita nggak boleh mengolok-olok. Kita pun tidak boleh mengolok-olok agama mereka. Itu dibentangkan di dalam Al-Quran supaya kita punya ketahanan, ya. Mari kita lanjutkan satu sesi. Bagaimana insya Allah pada suatu saat mungkin iman kita berbunga-bunga, ya, bersemangat
indah terasa. Mari kita lihat surah Al-Hujurat. Ya. Sebab keindahan iman kita itu berdampak pada sikap kita yang lain-lain. Mari kita baca dalam surah Al-Hujurat ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Ini arti digambarkan pada masa Rasulullah masih hidup ya. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, dia turuti apa kemauan mereka, gitu ya. Pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Jadi kalau misi kerasulan Nabi Muhammad SAW itu banyak toleransinya, katakan gitu, maka selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tegas, ya. Sebab keinginannya misalnya kan turunnya ayat lakum dinukum waliyadin itu kan ada semacam kompromi kepada Nabi Muhammad SAW. Ditawarkan, sekali kamu menyembah Tuhan kami dan sekali kami menyembah Tuhanmu, gitu kan? Ditawarkan demikian. Tapi dicegah oleh Allah melalui turunnya ayat-ayat ini. Ya, jadi itulah supaya kita punya patokan, punya pakem dalam hidup ini ya. Pakem bukan dari pikiran kita. Pakem yang semuanya dari Al-Qur'an Karim. Ya. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan Allah iman kita itu, kita cinta dengan iman itu dan dijadikan iman itu indah, berbunga-bunga di dalam hati kita. Ya. Jangan sampai iman itu redup, ya. Tidak bergerak, ya. Tidak datar saja. Dijadikan Allah iman kita itu indah, ya, berbunga-bunga. Serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Nah, itu rentetannya itu yang perlu kita waspadai, ya. Jangan sampai kita dijebak oleh setan. Kita benci dengan kekafiran, akibatnya kita benci sama orang kafir. Benci kepada kemunafikan, kita benci kepada orang munafik. Itu tidak. Ya, kita benci itu kemunafikan, kekafiran, kedurhakaan. Kalau kita benci kepada orangnya, maka kita tidak punya kesempatan untuk memberi ingat, ya. Karena dakwah itu bagian dari kehidupan kita. Memang tidak semua orang bisa berdakwah dalam arti verbal, dalam arti bicara, cukup. Paling tidak kita harus memberikan contoh bagaimana seorang muslim yang baik. Tentu tidak sempurnalah, tidak ada yang sempurna, tapi kita berusaha betul-betul ingin menunjukkan kepada mereka, oh, kita orang Islam yang baik, yang santun, yang ramah, yang mau bergaul. Dan pergaulan itu coba lihat, inna akramakum indallahi atqakum itu ditaruh di mana?
ayat itu, potongan itu ditaruh di mana? Ditaruh di dalam pergaulan. Mengapa tidak ditaruh katakanlah di atas gunung? Allah cerita mengenai gunung-gunung, kemudian ditaruh inna akramakum indallahi atqakum. Pasti kita akan melepaskan diri dari kehidupan dunia, tapi ditaruh di dalam ayat itu, ya. Nah, mari kita baca bahasa Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Potongan yang berisi kecintaan saja ya. Ayat ini oleh Rasulullah saya pernah dengar diubah oleh Rasulullah menjadi doa. Cuma saya tidak tangkap karena itu dibicarakan di dalam satu tausiah ya. Jadi tidak bisa menangkap kecuali bahasa Arab saya sangat kuat. Kalau bahasa Arab saya sangat kuat bisa nangkap. Ini karena bahasa Arab itu tidak cukup kuat untuk menangkap itu secara lisan ya. Walakin Allah, akan tetapi Allah ya, habbaba ilaikumul iman, dia membuat kamu mencintai keimanan. Habbaba ilaikum al iman, mencintai iman. Wa zayyanahu, dan dia menghias iman itu menjadi indah. Nah, itu ya. Fi qulubikum, dalam hatimu. Mudah-mudahan Allah menghiasi hati kita, ya, iman kita, cinta kita terhadap keimanan, dan keimanan itu dihiasi. Insyaallah mudah-mudahan kita memperoleh makom yang seperti itu ya. Wa karaha ilaikum, dan dia membuat kamu membenci al-kufra wal fusuq wal isyan, membenci kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun, ulaika humur rasyidun, dan mereka itulah orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus. Rasyidun itu sama dengan di dalam surah Al-Baqarah mengenai puasa. Nah, gitu ya. Rasyidun itu lurus bukan main, dan lurus tidak akan kembali lagi, tidak akan bengkok lagi, ibarat kita kan. Kalau sudah ar-rasyid, ya, maka tidak akan lagi ada kebengkokan. Ayat 186. Ya. La'allahum yarshudun. Semoga kamu mendapat petunjuk. Ya, la'allahum yarshudun. Petunjuk dalam arti petunjuk yang sifatnya kekal, ya, sudah mantap. Biman bedanya di situ masih fil mudhari', ya. Fil akan, ya, la'allahum yarshudun. Kalau di sini menjadi orang, ulaika humur rasyidun, orang-orang, ya, orang-orang yang mendapat petunjuk jalan yang lurus. Kalau tadi baru akan, la'allahum yarshudun. Nah, itu bedanya. Kalau di sini ibaratnya orang senang menyanyi, kalau di sini sudah penyanyi. Mana yang lebih tinggi nilainya? Semoga kamu senang menyanyi. Nah, itu kan?
Semoga kamu jadi penyanyi. Ya tentu penyanyi yang tinggi ya, yaitu ulaika humur rasyidun. Saya kira cukup untuk menggambarkan kita jangan sampai kita dijebak oleh setan jika kebencian kita itu tertuju pada orang karena berkenaan dengan tugas-tugas kita. Gimana kalau kita benci sama seorang, maka tidak mungkin kita melakukan komunikasi dengan mereka, sedangkan kita wajib. Nah, itu yang perlu ditekankan ya. Jadi Al-Quran itu, mengapa Al-Quran itu 6.236 ayat? Kalau agama kita itu disebut sederhana ya, simple, mengapa ayatnya sampai 6.236 ayat? Mengapa tak 20 ayat saja cukup, 30 ayat cukup, 40 ayat cukup, 100 ayat cukup, 200 ayat cukup? Mengapa 6.000? Nah, bayangkan kita berpikir begitu ya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu